Izinkan saya bertanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Puasa? Innalillah. Masa malam hari puasa? Kalau malam hari bukan puasa, puasanya itu di siang hari. Kalau ada orang yang puasa malam hari itu namanya wisol, menyambung puasa. Itu hukumnya nggak boleh haram wisol, karena memberatkan diri. Nah itu. Jadi aneh kalau ada yang berpuasa di malam hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu maqasidis syiyam. Salah satu tujuan puasa itu adalah al-akhlak, membentuk manusia unggul di dalam aspek akhlaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran-ajaran Islam, semua ibadah, apapun ibadahnya, baik itu ibadahnya ibadah sosial maupun ibadah individual, itu pasti ada tujuan, pasti ada maqasidnya. Termasuk salah satunya adalah ibadah puasa. Nah, salah satu tujuan atau maqasid dari puasa itu sendiri adalah membentuk pribadi yang unggul dalam aspek akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir itu sempat menyampaikan kepada sahabat yang lain. Apa kata Jabir? Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal haram. Jika Anda berpuasa, maka pendengarannya harus berpuasa. Jika Anda berpuasa, maka pandangannya harus juga berpuasa. Jika Anda berpuasa, maka lisannya juga harus berpuasa. Wada' adal jari. Jika Anda berpuasa, tinggalkanlah hal-hal yang merusak hubungan tetangga. Wal yakun alaika wiqarun wa sakinatun. Hendaklah kamu itu ketika berpuasa bersikap tenang, bersikap anteng, bersikap sentosa, bersikap sebagaimana sikap-sikap akhlak. Kemudian wala tad'al yauma shaumika kayaumi fitrika sawaan. Jangankan engkau itu jadikan hari-hari puasamu seperti hari-hari biasa. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Jangan sampai jadikan hari puasanya itu seperti hari-hari yang lain. Berarti ada perbedaan yang menonjol di situ. Perbedaan yang menonjol di situ adalah akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan tersirat yang disampaikan oleh sahabat adalah ketika kita berpuasa, jangan puasa kita itu hanya sekedar formalitas, hanya sekedar misalnya tidak minum, tidak makan, dan juga lain-lainnya. Tetapi puasanya itu harus substansial, puasanya itu harus jiwa raga. Salah satu contoh adalah misalnya ketika kita berpuasa, telinga ini harus berakhlak. Bagaimana akhlak telinga ini? Jangan sampai gunakan pendengaran ini untuk hal-hal yang tidak baik. Begitu juga pandangan kita. Ketika kita berakhlak, maka pandangan kita ini harus dikontrol dengan baik.
harus berakhlak. Jangan sampai penglihatan ini digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama, tetapi harus digunakan untuk hal-hal kebaikan. Contoh misalnya, ketika kita bertemu dengan seseorang, tampakkanlah pandangan kita itu yang membuat orang lain itu bahagia. Ketika juga kita berpuasa, gunakan penglihatan kita ini untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita berpuasa, gunakanlah penglihatan kita itu untuk melihat orang-orang baik. Ketika kita berpuasa, gunakanlah penglihatan kita ini untuk misalnya mengkaji, menghayati, mempelajari, dan lain-lainnya. Dalam artian adalah jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mulut. Kalau dalam bahasa sekarang ini, mulut adalah lidah tak bertulang, ya. Jadi bisa pekok kemana-mana, ya, bisa ke atas, bisa ke belakang, bisa lurus ke depan, bisa ke bawah. Jadi bisa, serba bisa, elastis kalau dalam bahasa sekarang. Karena elastis, maka ia mudah untuk mengucapkan apa saja. Nah, puasa ini adalah mengontrol bagaimana lisan ini tetap dalam koridor-koridor yang digariskan oleh agama. Itulah akhlak. Lain yang badan-badan yang lain, anggota yang lain, tangan, kaki, cara berpikir kita, juga hati, ini semuanya harus berpuasa. Maka dari itu kalau kita pahami puasa al-imsak itu menahan dari semua aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk adalah menahan dari akhlak yang buruk. Disitulah misalnya kita nih diajarkan untuk menahan dari makan. Itu sebenarnya itu mengajarkan kita berakhlak, bagaimana kita itu hidup disiplin. Makanya sebelum subuh, nanti buka puasanya pas maghrib, itu sebenarnya mengajarkan kepada kita agar kita itu betul-betul teratur dalam hidup, mengatur makanan dengan baik, itu akhlak. Dan juga ketika kita makan jangan sampai berlebihan, itu bertentangan juga dengan agama. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kadang di antara kita ini, maaf, misalnya ada yang kodok makannya karena sehari enggak makan, pas buka puasa, Masya Allah luar biasa, nasinya luar biasa,